ujung-ujungnya masuk penjara. Untuk apa kekayaanmu itu? Toh katanya kalau lagi gabut nih, lihat iPhone 13 bungkus, lihat Ferrari bungkus. Tidak bisa dibungkus ya kalau mobil, tinggal beli karena kaya, tapi dengan cara menipu orang. Na'udzubillahi min salik. Maka ini yang harus kita jauhi semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kaya tapi harus bersyukur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, maka saya akhiri dengan pantun. Kalau saya berpantun semuanya bilang cakep, oke? Jalan-jalan ke Kampung Duri, jangan lupa membeli semangka. Wahai Dewan Juri, jangan lupa nama saya Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kenal sama Fir'aun? Kenal? Sahabat sama Fir'aun? Astagfirullah. Nanya lagi sama saya, kenal sama Fir'aun? Iya, belum sih Pak, belum akrab. Akrab sama Fir'aun? Enggak kan? Baiklah. Kita akan bersama-sama melihat aksi berikutnya dari peserta ke-6, perwakilan dari Palangga. Silakan untuk bersiap-siap dulu atas nama Muhammad Azwar. Setelah ini akan ada Putri Ratu Balkis yang katanya merupakan calon menantu Pak Kiai. Betul itu Balkis? Insya Allah anak-anak ketahuan kecewa mi. Kecewa menanakah? Kau hajar buka lagi kartunya Balkis yang Berikutnya akan ada penampilan dari Muhammad Azwar. Sehat Azwar? Sehat? Coba cek dulu mainnya sehat. Masih sakit. Dewan juri yang terhormat, peserta kita yang keenam kurang sehat. Coba batuk lagi. Biar terlihat. Nggak bisa kalau udah sengaja. Nggak, biar juri juga tahu. Akit. Atau berobat fokus saja. Ya. Jasad tampil. Bagaimana Kak? Tampil gak iya? Tetap tampil. Siap? Insya Allah. Tapi azan mikir. Sorry. Kirain mau ceramah ya. Ini dia Muhammad Azwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan dan saya hormati, serta sahabat Aan, semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya sampai di akhir ya, karena kata gurunda, saya pinjam kata-katanya Ande Gurutta Sanusi, almarhum saya Sanusi Bacu mengatakan, orang yang sakit itu mahkota dari kesehatan itu adalah ketika orang itu sakit ya, dan yang bisa melihat mahkota itu hanya orang-orang yang sakit. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kita hidup di dunia ini apa sebenarnya tujuannya? Ya, pasti Allah menghidupkan kita tidak sekedar menghidupkan begitu saja, ya. Betul apa betul? Tidak menghidupkan begitu saja. Pasti ada tujuannya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa kira-kira? Tujuan Allah yang menciptakan manusia adalah untuk mengabdi, menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, bangsa jin dan manusia, kecuali untuk apa?
menyembah atau mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini adalah tujuan kita yang sebenarnya. Makanya jangan lupa hadirin wal hadirat. Jangan lupa dunia ini sementara. Kita hanya singgah di sini memperbanyak amal kita, oleh-oleh untuk pulang ke kampung kita yang sesungguhnya. Hadirin wal hadirat, yang mana sebenarnya kampung kita ini yang sebenarnya? Di sini bukan kampung kita. Di sini adalah hanya tempat persinggahan orang, sama seperti orang pergi merantau ke Malaysia misalkan. Ketika orang pergi merantau ke Malaysia, pasti ada tujuannya. Iya, ada tujuannya. Khususnya untuk menghidupi anak-anaknya, istrinya. Tetapi orang yang pergi merantau itu tidak tinggal di situ terus, pasti ingin kembali ke kampung halamannya. Untuk apa? Untuk memberikan apa yang dia dapatkan ketika dia merantau. Sama dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita hanya merantau. Memperbanyak ibadah-ibadah, amalan-amalan, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita hanya merantau untuk kita bawa ke kampung akhirat kita. Hadirin wal hadirat. Sahabat Aan, saya mau dengar dulu. Kalau saya mengatakan sahabat Aan, apa jawabannya? Oke, saya ulang. Sahabat Aan, alhamdulillah masih hafal. Nah, kalau kita ingin selamat, hanya dua. Mau selamat tidak? Pasti mau dong ya. Fit dunya wal akhirah. Bagaimana cara kita untuk selamat? Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kita di dalam Al-Qur'an mengatakan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Duribat alaihimuz zillah. Kecelakaan besar, kehinaan besar, hambaku di mana saja dia berada. Di mana saja dia berada. Mana kere-kere main akan mangkasaraka. Kalau dia tidak menjaga hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Ini adalah jalan keselamatan kita. Ya. Hadirin wal hadirat, sahabat Aan yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, kita mendapat kasih sayang dari Allah, mendapat ampunan dari Allah, sehingga kita bisa keluar dari Ramadan ini seperti kita keluar dari perut ibunda kita dalam keadaan fitrah, ya. Karena orang yang keluar dari perut ibundanya itu dalam keadaan suci, tidak punya dosa apa-apa. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Tuan juri yang saya muliakan dan sahabat Aan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sekian dari saya. Fattakullah mastata'tum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Makasih Ustadz. Itu dia peserta ke-6 atas nama Muhammad Azwar ya dari Palangga. Bersiap-siap untuk aksi berikutnya dari calon menantu Kiai dari Somba Opu, Putri Ratu Balkis. Setelah itu akan ada penampilan dari perwakilan Manuju, Nur Ali Afid. Baik Dewan Juri, ini dia Putri Ratu Balkis.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau balas pantun dari Hajra dulu. Jalan-jalan ke pasar baru, beli sepatu warnanya merah. Kalau Bapak Dewan Juri sedang mencari menantu, carilah menantu yang lagi ceramah. Ada yang nyanyi di atas genteng, indah sekali suaranya. Dewan jurinya DM ganteng-ganteng, lebih ganteng lagi kalau ratu juaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, yang ganteng dan ramah-ramah, Sobat Aan, Sobat Aksi Amalia Ramadan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Perkenalkan, saya Putri Ratu Balkis dari Kecamatan Somba Opuh. Kalau kita semua di sini adalah dai milenial, maka izinkan saya membawakan judul ceramah, yakni era milenial. Masyarul muslimin rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal islam wa aqidah wa ja'alal qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Ketika lautan bergemuruh, ombak menggunung tinggi dan angin bertiup kencang menerjang, maka seluruh penumpang kapal akan panik dan berseru, "Ya Allah!" Ketika Indonesia diguncang oleh masalah demi masalah, cobaan demi cobaan, dan bencana demi bencana, maka sepantasnya lah kita kembali ke dalam koridor Islam yang sebenarnya, meminta ampun kepada Sang Pemberi ampun, meminta rahmat kepada Sang Pemberi rahmat, serta bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salam penghormatan kepada baginda padang pasir kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah Nabi yang membawa kita dari zaman jalan kaki menuju zaman Kawasaki, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota. Beliau pula lah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di era globalisasi saat ini, di era milenial sekarang ini, Indonesia sedang diguncang oleh kebubrukan. Indonesia sedang krisis, diantaranya krisis akhlak. Banyak orang yang mengaku diri Islam, banyak orang yang mengaku diri muslimah, seorang muslimah, tapi dengan pedenya mempertontonkan auratnya, dengan bangganya mempertaruhkan harga dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengapa bisa terjadi? Sebab skin without religion is blind, and religion without skin is lame. Ilmu tanpa agama itu buta, Bapak Ibu, dan agama tanpa ilmu itu pincang. Bapak, Ibu, jadi harus diseimbangkan antara ilmu dan agama. Sama juga dengan dunia dan akhirat, harus imbang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kenapa? Karena di era milenial sekarang ini, kekerasan dan anarkisme telah menjadi suatu kegelisahan bersama yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini. Sekitar 300.000 kasus kejahatan per tahunnya adalah masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Mulai dari konflik antar pelajar, menjamurnya konsumen narkoba, konflik antar etnis, serta beragam aksi premanisme. Dan yang sangat mencengangkan, kasus perbedaan agama, kasus perbedaan pendapat yang mengakibatkan perpecahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Maka dari itu, marilah kita menjadi orang-orang muslim yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, yang senantiasa merealisasikan nilai-nilai Islam dengan cinta dan saling mencintai, bukan dengan benci dan saling menghardik. Dengan kasih dan saling mengasihi, bukan dengan marah dan saling mencaci maki. Era milenial memang menantang, tapi kita jangan saling menentang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Yang cantik-cantik itu ada di goa, yang merah-merah itu rambutan. Doakan ratu bisa juara. Kalau ada umur panjang kita pasti makan-makan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bawakan. Syukran jazila ala husni ihtimamikum wa mutaba'atikum wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ratu Balkis. Tadi di awal cuma ngasih pujian buat dewan juri biar makin cakep. Coba sama MC-nya yang dikasih gimmick begitu. Saya cicilkan kamu FN 13. Cicil bukan cash, cicilkan. Berarti masih usaha ya. Oke, selanjutnya akan ada peserta ke-8 dari Manuju atas nama Nur Ali Afid. Panggilan pertama untuk Nur Ali. Oh, lagi on the way. Oke, kalau gitu kita akan beralih ke peserta berikutnya atas nama Desi Ramadana. Desi, mau tampil tidak? Baik. Ini dia peserta dari Bungaya. Mana semangatnya Bungaya dulu dong. Untuk malam hari ini peserta atas nama Desi Ramadana. Apakah dia membawa dan membuka dengan pantun? Kita lihat setelah yang satu ini. Baik. Jadi seperti yang kita ingatkan kembali para peserta, masing-masing peserta punya waktu 5 menit ya. Dan ingat biar semangat, total hadiahnya berapa? 10 juta. Jadi ceramah di sini kok ingat 10 juta gitu ya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Desi Ramadana. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat Aan, sahabat aksi Amalia Ramadan. Izinkanlah saya, Desi Ramadana dari Kecamatan Bungaya, membawakan sebuah judul ceramah, Kematian Itu Pasti. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan kita
dihadapkan dengan berbagai macam kenyataan. Kenyataan yang pertama adalah kenyataan yang menggembirakan. Kemudian kenyataan yang kedua adalah kenyataan yang memilukan. Di suatu hari kita merasakan yang namanya kegembiraan, bersenang-senang, berselfie-selfie ria. Kemudian di suatu hari lagi kita merasakan berlinang air mata. Dunia terus berputar, dunia terus berputar. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali satu kepastian, yaitu kematian. Sahabat aksi, sahabat amalia Ramadan. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa usia senja merupakan lampu kuning dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang sudah merasakan lupa-lupa ingat, sudah sakit-sakit dalam berjalan, buram dalam penglihatan, bahkan sudah mengalami yang namanya pikun. Sahabat aksi, sahabat Aan, adakah yang sudah merasakan hal tersebut? Ada tidak? MC sudah? Belum? Alhamdulillah, kalau belum berarti belum menemui yang namanya usia senja. Tapi yang harus diingat sahabat aksi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka yang namanya kematian bukan hanya dialami oleh usia senja, tetapi mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, usia senja, semua akan merasakan yang namanya kematian. Dimanapun, kapanpun, jika Allah menghendakinya. Biar di atas panggung ini, ketika Allah sudah menghendaki saya meninggal, maka saya akan mati. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Aina ma takunu, yang artinya dimanapun kamu berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, bahwa kematian akan menemui kita, kendati pun itu kita berada di bangunan yang kokoh dan tinggi. Maka dari itu sahabat aksi, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak meminta ampun kepadanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika mayat hendak dimandikan, dia pun berteriak, wahai orang yang akan memandikanku, janganlah engkau menggosok tubuhku terlalu keras, karena jasadku telah sakit ketika ruhku telah keluar. Kemudian ketika mayat diletakkan di atas kain kafan, ruh pun berseru, wahai orang yang mengkafaniku, janganlah engkau terlalu terburu-buru mengikat kepalaku. Aku masih ingin melihat wajah istriku, wajah anak-anakku, wajah keluargaku yang datang menemuiku saat ini. Kemudian ketika mayat akan diletakkan di atas keranda, dibawa ke perkuburan, kemudian ia pun berseru, wahai orang-orang yang mengantarku, janganlah kalian ditipu oleh dunia sebagaimana aku telah ditipu oleh dunia. Wahai orang-orang yang mengantarku, janganlah engkau dipermainkan oleh zaman sebagaimana zaman telah mempermainkanku. Kematian merupakan sebuah pintu. Kita yang hidup di dunia ini pasti akan melaluinya. Maka cukuplah kematian menjadi sebuah nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita.
Dan semoga kita menjadi manusia yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai pahala yang akan menolong kita di akhirat nanti. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu, buat Desi silakan bisa di atas lagi. Tadi bertanya, saya sudah senja? Saya nggak senja tapi saya anak senja. Ada titipan pertanyaan dari panitia. Kamu sudah kuliah atau baru selesai SMA? Baru selesai kuliah. Baru selesai kuliah. Kuliah. Udah siap acara makan-makan di rumah katanya. Silakan. Bisa jawab. Kita mengundang peserta pertama sampai peserta terakhir untuk bisa naik ke atas bersama-sama kita mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Silakan peserta pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang terakhir. Kita buat barisannya, Uhti sebelah sini, Uwa sebelah sini ya. Silakan. Setelah mendengarkan komentar Dewan Juri, kita juga persilakan dan juga bersiap-siap ya untuk peserta selanjutnya. Mau kemana? Desi di sana. Bingung. Ramadan di sana aja, ya. Cukup ya. Baik. Kurang satu orang lagi. Siapa? Oh, di toilet. Oke, baiklah ya. Kalau begitu kita langsung saja sambil menunggu peserta terakhir yang akan naik juga mendengarkan komentar. Silakan untuk Dewan Juri. Baik, bismillah. Secara keseluruhan, saya komentari secara keseluruhan supaya tidak terlalu mengambil waktu. Ada peningkatan dari sebelumnya, ya. Ada peningkatan dari sebelumnya, dari gaya penampilannya setelah diberi tips kemarin, ya ada perubahan sedikit. Cuma Ustadz Irwansyah Ibrahim, ini bagus tadi Ustadz Irwansyah. Tadi surbannya terlalu mengganggu, akhirnya tidak fokus dengan ceramahnya, mimik goyangan tangannya tidak fokus dan menutup keindahan bajunya yang bordirannya itu tadi lewat surban tadi, ya. Itu tadi, ya. Bukan Irwansyah, siapa namanya nih? Usman ya, sorry Irwansyah ya. Irwansyah kebesaran jasnya ya. Ya kebesaran tadi tangannya selalu dikasih begini karena terlalu panjang tangannya ya. Itu. Selebihnya penampilannya bagus. Cuma saya lebih suka tadi Usman penampilannya yang kemarin, bukan hari ini ya. Hari ini fokus dengan hafalannya ya. Kemarin tidak menghafal, ini fokus dengan hafalan. Saya lebih senang sama yang kemarin. Kemudian ada penggunaan kata kalian. Hari ini jamaahnya umum. Ada orang tua di atas, tidak sama umurnya dengan Usman ya. Kecuali Usman ceramah di anak SMA baru boleh mengambil kata kalian tadi, penggunaan kata kalian ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Yang kedua Nurfaika tadi lupa materi. Dari awalnya bagus tapi karena lupa materi akhirnya di tengah-tengah kurang bagus ya. Selanjutnya siapa yang nomor 6 ini? Muhammad Azwar. Seharusnya Muhammad Azwar tidak usah menampakkan kalau hari ini sakit dan sebagainya, tidak usah. Artinya tetap semangat karena juri tidak mau tahu ya. Padahal retorikanya bagus. Retorikanya bagus dari awal, cuma ada waktu-waktu tertentu garing kedengaran ya. Kurang bagus didengar ya, sehingga tidak terlalu fokus jamaah mendengarkan ya. Putri Ratu Balkis ya. Dari tadi saya 2 kali dibisiki sama anak saya yang bungsu, jaga matata ya. 2 kali datang, jaga matata ya. Saya bilang kemarin jaga matata kalau Balkisnya naik ya. Nah tahu ki kapan beliar ki matana bapak nah ya. Balkis mukadimahnya terlalu panjang ya. Saya sudah sampaikan kemarin mukadimah tidak usah terlalu panjang.
Sehingga kita mau mendengarkan, saya pikir tadi temanya era milenial itu membahas tentang 10 ciri milenial tadi. Suka memposting kalau ada sukanya yang instan, dikaitkan dengan agama. Itu yang saya tunggu tadi. Tapi ternyata era milenial yang disampaikan itu bukan era milenial. Dari dulu orang suka tawuran dan sebagainya. Kenapa sampai ada konsep milenial itu? Itu konsep milenial itu ada ciri-ciri milenial yang dimaksud tadi. Yang saya tunggu itu tadi. Oh, ini bagus ini materinya sesuai dengan arahan kemarin. Tapi ternyata sama dengan maksiat, mabuk-mabukan, narkoba, ya. Padahal ada bocoran bahwa milenial itu dia bisa disebut milenial karena itu tadi. Segalanya mau yang instan. Konsep-konsep sekarang kehidupan kita itu yang saya tunggu tadi dari tema era milenialnya. Siapa lagi? Tadi ada yang nomor 4 tadi siapa? Siti Hajar. Bagus, ya, lebih komunikatif, interaktif dengan jamaah, bahasanya kata-kata kekinian, milenial, ya. Kemudian selebihnya semua yang tampil hari ini, ya. Siapa namanya ini? Penampilan keberapa tadi ini? Ramadan, ya. Ramadan kelima. Innama amwalukum wa auladukum. Tadi terulang. Innama amwalukum wa amwalukum. Terulang harta dan harta. Padahal seharusnya innama amwalukum wa auladukum. Itu tadi. Selebihnya luar biasa penampilan hari ini karena memang sudah di final, jadi semua menampilkan yang terbaik. Selamat untuk 8 peserta. Ya, selanjutnya Ustaz. Ya, saya mohon izin. Sebelumnya semalam saya tidak sempat hadir dan mungkin sebentar saya tinggalkan lagi. Ya, saya kira saya mewakilkan saja bagi dewan juri yang 2 ini, Pak Ustadz, Pak Kiai dengan Ustadz Haji Muhsin untuk melanjutkan. Ya, saya kira kalau beliau sudah jalan mewakili, sudah bisa menetapkan yang terbaik. Cuman saya memberikan sedikit komentar. Pertama, Irwan Syah Ibrahim yang saya kasih PR yang pertama, ya. Nah, itu sudah lumayan bagus tajwidnya. Ya, jadi ada beberapa sedikit itu perlu dibenahi lagi, ya. Bersama-sama, bukan bersama-sama secara tidak ada. Jadi kelebihan vitamin H. Nah, itu. Kemudian ada tadi kata-kata soro, ya, soro. Jadi beda soro itu zarroh, ya. Jadi zarroh, ya. Itu kekurangannya kita di situ di huruf S. Jadi kita belajar hijaiyah, perbedaan antara sa, sya, so, lo, ya, za. Jadi belajar di situ. Itu kekurangan tak. Jadi ke depan kita harus belajar itu. Cuman itu. Nur Faika sama dengan Haji Muhsin tadi. Ya, tadi ada lagi yang saya dapat, hadirin muslimat dan muslimat, ya, mungkin kasihkan, ya. Muslimat dan muslimat, ya, Nur Faika. Itu kasihkan. Ya, itu perlu kontrol dengan baik, ya, termasuk dalil-dalil yang dilupa itu perbaiki. Kemudian yang ketiga Usman. Mana Usman? Ya, Usman ini saya perhatikan suaranya lain daripada yang lain. Sepertinya ini kayak leluhur yang masuk dalam tubuhnya sang Usman. Ustadz Usman ini bagus suaranya, kayak nenek-nenek yang bicara, ya. Jadi bagus, ini berkarakter suara tak. Jadi perlu juga dipertahankan, ya. Jadi seperti itu. Ya, suaranya seperti uwa, ya. Tapi itu bagus dipertahankan ke depannya. Ya, seperti itu. Kemudian syalnya harus sesuaikan syal, ya. Ya, syalnya tadi itu sorbannya beda warna dengan beda itu. Jadi harus dikolaborasikan warna. Itu aja. Kemudian mana Siti Hajar? Ya, Siti Hajar. Tadi menyanyinya agak pintar-pintar, cuma pintarnya mengalihkan sedikit. Mungkin agak lupa ini nyanyiannya. Terasa kami rasakan. Kemudian perlu juga dievaluasi itu ila akhiril ayah. Al-ayah, jadi disampaikan al-ayah ila akhir. Mau dibalik bagaimana ini? Ila akhiril ayah. Ya, tidak boleh al-ayah ila akhir. Perhatikan baik-baik, ya. Terus Ramadan, tinggi moncong. Mana Ramadan? Oh ya Ustadz. Tadi ayatnya itu
innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi bukan innama amwalukum pokoknya wa amwalukum ya. Jadi harta dan apakah auladukum anak ya, anak-anaknya. Jadi perlu itu perhatikan baik-baik. Itu surah At-Taghabun 15 ya. Muhammad Azwar, mana Muhammad Azwar? Ya, ini Al-Ustaz saya tidak sempat lihat tadi malam, tapi saya sempat lihat di Facebook siaran live-nya ini milenial. Tadi malam ini kalau saya tidak salah sempat dia bertanya, sudah bagaimana waktu ini? Kayaknya ini kalau saya tidak salah, ya. Ya, Azwar ini pakaiannya salah satu mewakili daripada peserta yang finalis malam ini, dia klasikal. Jadi penceramah memang dari pesantren yang klasik. Jadi pakai sarungnya, songkoknya, jadi memang kentara ini yang klasik-klasik ya. Ya, terlalu sama dengan Ustaz Musin, panjang pengantarnya. Tapi lumayan, terbagus caranya mengaji. Tapi agak parah suaranya. Ya, tapi kalau pertandingan sudah festival tidak ada lagi alasan. Pokoknya kita berkompetisi. Lanjut ini Putri Ratu Balkis dari Sombopo. Ya, saya sangat menyesal tadi malam tidak sempat juga menyaksikan penampilannya Ratu Balkis. Ini suaranya Ratu Balkis saya anggap bahwa dia mampu mengajak. Ya, dia mampu mengajak bahkan menarik perhatian. Jadi ini punya potensi. Kalau dai seperti Ratu Balkis kita berikan pengayaan materi, ini bisa jadi potensi pendakwah atau dai milenial Goa ke depan. Ya, ini tinggal pengayaan, tinggal butuh bimbingan dari ustadz kita yang kondang-kondang ini, tinggal butuh bimbingan. Terus latihan, insya Allah nanti dicarikan modelnya bagi panitia untuk bisa dibuatkan panggung seperti itu. Ya, cuman ada satu saya temukan tadi, ya Allahumma sholli wa sallim. Ya, coba perhatikan. Ya, jadi itu Allahumma sholli wa sallim. Jadi perhatikan di situ. Cuman itu. Tapi kedepannya perlu lebih pengayaan materi saja. Terakhir Desi Ramadan Bungaya. Ya, itu mimik kita harus belajar. Kalau aku tetap begini, akunya harus begini. Kalau tidak begini, kalau tidak bukan begini, tidak. Jadi perhatikan model mimik tangan juga. Cuman itu yang saya komentari dari kita. Saya serahkan. Jadi tepuk tangan dulu, aplaus dulu buat 8 peserta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua komentator tadi telah banyak dikemukakan sebagaimana yang saya telah catat juga. Yang pertama dari Ustadz Irawansyah Ibrahim Tombolopau. Retorikanya bagus dan cuma ada beberapa penyebutan lapas. Misalnya Rabbana Atina, bukan A ya, A di luar. Penempatan makharijul hurufnya yang kurang tepat. Ya. Tapi retorikanya bagus, ya memang sudah menjadi penceramah ini. Kemudian Nurpaika Bontonompo cuma sedikit terganggu di awal masuknya yang kurang bagus, lupa materi, mungkin karena kurang fokus. Kemudian ada hadis yang dibaca tadi rakaat al-fajri, bukan rakaatan. Cari dulu yang benar di situ. Yang jelas kalau rakaatan salah itu anunya, ya. Kemudian tipis pemaknaan dari apa yang dibawakan, ya. Untuk Nurfaika Bontonompo. Kemudian Usman Birimbulu. Di awal masuknya memang agak kurang bagus, tergagap. Kemudian ada lapas yang salah juga. Wama arsalnaka, itu ada yang salah di situ ya. Wama arsalnaka, ya. Yang benar adalah wama arsalnaka, ya. Kemudian
banyak lapas yang belum pas. Yang ketiga, terlalu banyak ayat yang tidak mendapatkan penjelasan. Ya, itu yang perlu dirubah nanti kalau dalam keadaan lomba seperti begini. Kemudian Siti Hajarah. Di awal juga ada kesalahan pada saat sebelum pantun ya. Iya. Rabbil alamin bukan Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ya. Kemudian selanjutnya kurang menghayati materi. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha, itu yang perlu dicari kembali hadis yang tepat itu. Yang jelas tadi ada kesalahan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Ya. Kemudian waktunya terlalu lama. Agak sulit untuk menemukan kesimpulan, agak sulit untuk mengakhiri dari materinya. Kemudian Ramadan, penyebutan Allah itu agak tipis caranya. Iya, seharusnya agak tebal ya. Kemudian gagal di dalam komunikatif dengan jemaah. Iya. Kurang mampu untuk memancing jemaah di dalam beraudiens. Kemudian selanjutnya Muhammad Azwar dari Palangga, di awal juga gagal masuk, gagal memancing audiens untuk berpartisipasi. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal ins, langsung saja wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tuh, untuk Ustadz Azwar. Kemudian Putri Ratu Balkis, ya, mukaddimahnya yang mengambil waktu. Mukaddimah, retorika bagus, cuma materinya ini kayak menghukum jemaah, seolah-olah bahwa semua yang hadir itu adalah orang yang bersalah. Iya. Kalau nanti di lomba hindari materi seperti begini. Materi yang bisa membuat orang bagaimana supaya gembira atau bagaimana supaya orang bisa tertarik dengan apa yang kita bawakan. Kalau menghukum seperti begitu ya kurang bagus. Iya. Kemudian Desi Rahmadana dari Bungaya dengan judul Kematian Itu Pasti, dimulai dengan lagu Andai Ku Tahu. Ya, cuma di tengah ceramahnya agak turun dia punya semangat. Saya kurang tahu apa yang menyebabkan, seolah-olah kehilangan dari konsentrasinya. Ya, itu. Kemudian lupa ayat. Ya, yang terakhir juga lewat waktunya. Ya, maunya memilih kata-kata yang bisa langsung kena pas dengan apa yang kita bahas. Saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat komentar Dewan Juri. Silakan untuk ke-8 peserta kita bisa kembali ke tempatnya. Tepuk tangan dulu dong buat ke-8 peserta kita yang sudah banyak mendengarkan banyak masukan dari Dewan Juri dan juga banyak tips untuk nanti ke depannya ya. Kita akan bersiap-siap dulu untuk masuk ke sesi berikutnya di mana akan langsung diawali oleh penampilan Nur Ali Afid. Namun sebelumnya saya kembali informasikan bahwa para peserta kalau dilihat di depan juri ada 2 orang, tapi tenang aja. Juri yang ketiga tetap akan memantau dan juga melihat para peserta karena kita juga akan live ya di sosial media. Dan gak usah khawatir, tetap sama nilainya ya. Dan hasilnya akan kita umumkan lewat sosial media. Jadi pastikan teman-teman di sini semuanya udah follow Barista Milenial dan juga Big Boss Management. Baik, langsung saja ini dia perwakilan dari Manuju. Sudah hadir Nur Ali Afid. Dan bersiap-siap untuk peserta berikutnya Zulfahmi Jabar.
Nur Ali? Ada? Oke, kita skip. Kemudian perwakilan dari Bontomaranu atas nama Zulfami Jabar. Setelahnya bersiap-siap buat Nur Aziza Ahmad dari Sumba Opo. Langsung saja. Sudah siap? Ini dia peserta kita dari Bontomaranu atas nama Zulfami Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatin Islam, tahiyatan fi ahlil jannah wa tahiyatan salamatan fid dunya wal akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullah allazi qad a'ta'na fursatan jamilatan wa sihhatan tamma hatta istata'na an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Thaniyan, salam wa tasliman to my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur, from the stupidity to the cleverness. Sahabat aksi milenial, sahabat aksi Amalia Ramadan, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan suatu hadis dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, cetakan ke-29. Kaum muslimin dan muslimah, sahabat aksi milenial, rahimakumullah. Pemuda adalah stafet generasi kepemimpinan di masa depan. 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya, itu dapat kita lihat dari generasi-generasi muda Islam. Akan tetapi ada dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam kitab Hadis Arba'in, Rasulullah bersabda, akan muncul suatu masa di mana para gurabah terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka adalah orang yang memperbaiki pola pikir, pola hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sahabat Aan, rahimakumullah, pada masa sekarang ini, era modernisasi semakin melenceng dari agama Islam. Tentunya kita sudah tahu bahwa agama yang sudah ada di sisi Allah, bahkan yang direstui oleh Allah, hanyalah agama Islam. Akan tetapi mengapa kita melupakan itu? Tidakkah kita ketahui bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisiku, kata Allah, hanyalah agama Islam. Tidakkah kita tahu bahwa kenikmatan Allah memberikan kepada kita luar biasa banyaknya? Akan tetapi mengapa koruptor bertambah banyak, kemiskinan semakin merajalela? Akan tetapi inilah generasi muda Islam. Mengapa kita hanya diam dan rebahan saja di rumah kita? Tidakkah kita ketahui bahwa kemiskinan dan korupsi semakin bertambah? Korupsi yang dulunya sedikit demi sedikit yang dia lakukan, akan tetapi di era modernisasi sekarang ini, di era milenial sekarang ini, mengapa korupsi bertambah dan meluas banyak? Ditutup-tutupi, akan tetapi terbukti juga di media sosial. Sahabat Aan, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Yang kedua, pesan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang yang melebihkan apa yang kurang, melengkapi apa yang ganjil, dan melebih-lebihkan apa yang merasa kekurangan dari Islam ini. Sahabat Aan, rahimakumullah, tentunya kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama di dunia ini akan dimintai atas pertanggungjawaban.
Contoh kecilnya, madrasah yang butuh biaya. Dan yang kedua, pesantren yang butuh masukan agar bagaimana dakwah dan aktivitas dan rutinitas semakin bisa dibangkitkan. Sahabataan, yang ketiga adalah mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dan dia tidak pernah menidurkan apa yang diperintahkan Rasul. Walaupun bid'ah beredar di mana-mana, itulah kesanggupan kita sebagai pemuda. Sahabataan rahimakumullah. Inilah mungkin penyampaian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan perkataan, bunga manggis, bunga kedondong, cewek manis, binta digendong. Thank you very much for your attention. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah tampil, yang namanya Zulfahmi. Ya, yang tadi sangat bagus ya. Oke, yang baik. Selanjutnya penampilan dari Nur Aziza Ahmad dari Sumba Opu. Kemudian bersiap-siap juga untuk peserta atas nama Rahmat Hidayat setelah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasul la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya mengguncangkan alam semesta, Nabi yang membuat para malaikat Allah heboh. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Dewan juri yang saya takzimi, serta sahabat aksi Amalia Ramadan yang insya Allah dirahmati Allah. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk mengkoreksi tingkah laku kita, khususnya pada lisan kita. Kenapa? Lisan begitu enteng mengucapkan sesuatu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita, sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan suatu kalimat, padahal dia telah mengetahui tidak mengapa dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama 70 tahun perjalanan karenanya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sahabat Aan, kita kalau berbicara harus dipikirkan dulu. Belum tentu menurut orang lain baik, menurut kita baik, tapi menurut orang lain belum tentu, teman-teman. Jangan lupa firman Allah dalam Quran surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin la yadaihi raqibun atid. Tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan di sisinya ada malaikat yang siap mencatatnya. Jadi sahabat Aan yang insya Allah dirahmati Allah, setiap ucapan yang kita lontarkan dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Imam Ahmad. Suatu ketika Imam Ahmad didatangi oleh seseorang. Pada saat itu Imam Ahmad sedang sakit dan merintih karena sakit yang dideritanya. Kemudian orang itu berkata, "Ketahuilah, rintihan yang kau rasakan akan dicatat oleh malaikat." Bayangkan teman-teman, rintihan saja dicatat oleh malaikat. Bagaimana dengan tergelincirnya lisan kita yang mungkin mengandung kata-kata kotor, kata-kata keji, dan kata-kata yang mengolok-olokkan orang lain. Sebagai umat muslim,
sebelum dia berbicara harus berpikir juga. Apalagi di zaman ini, kita kaum milenial menggunakan sosial media dan memposting apapun, apa-apa diposting, semua diposting. Hidup ini juga butuh privasi, teman-teman. Think before posting. Berpikir dulu sebelum memposting sesuatu. Jangan sampai menurut kita postingan kita berfaedah, tapi menurut orang lain tidak berfaedah. Sahabat Aan, pernah ada suatu ketika laki-laki yang mendatangi Rasulullah. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umat muslim mana yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Umat muslim yang selamat dari lisan dan tangannya." Terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan sampai jari jemari kita serta lisan kita membunuh karakter pemuda milenial yang berkualitas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Uhti untuk penampilannya. Dan selanjutnya langsung saja kita akan bersama-sama untuk melihat aksi dari Rahmat Hidayat. Sudah hadir? Dan setelah ini akan ada penampilan dari Darussalam, perwakilan dari Bajeng. Baik, kita sudah hampir ada di dua peserta terakhir ya. Ada Muhammad Imam Bima Sakti dan juga Atlia Batari. Apakah sudah hadir Atlia? Sudah hadir, baik. Tafadhal untuk Rahmat Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Si peset ketemu si peset, mereka berkata, "Halo peset." Si gendut ketemu si gendut, mereka berkata, "Halo dut." Si mancung ketemu si mancung, mereka berkata, "Halo cung." Tetapi Pak Ustaz ketemu dengan jamaah, apabila memberi salam maka semua wajib menjawabnya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, sahabat aksi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Aan sehat, sahabat Aan sehat, Dewan Hakim sehat, alhamdulillah. Setiap manusia menginginkan yang namanya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, merujuk dari topik tadi, maka izinkanlah saya membawakan sebuah tausiah yang berjudul 3 golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rujukan Al-Quran surah At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwanya, a'zamu darajatan indallah. Mereka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, kata Allah. Maka ayat ini mengandung 3 makna. Bahwasanya ada 3 golongan manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka timbul pertanyaan, siapakah 3 golongan manusia itu? Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang dimaksud beriman bukan hanya mengucapkan dengan lisan bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi yang dimaksud dengan beriman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Itulah iman yang sangat sempurna di hadapan Allah. Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita di pinggir jalan, ketika kita bertanya kepadanya, apa kita percaya bahwa Allah itu ada? Maka pasti dan pasti jawaban mereka, Allah itu ada. Tetapi apa yang diucapkannya belum tentu yang ia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang kedua, hadirin yang mulia, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhajiru, yakni orang-orang yang berhijrah. Mungkin dahulu kita senantiasa berbuat maksiat kepada Allah, tidak ingin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berhijrah menuju tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, a'zamu darajatan indallah, mereka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah, kata Nabi, adalah orang-orang yang meninggalkan segala perkara yang dilarang Allah untuknya. Maka apabila kita sudah merasa berhijrah, maka kita istiqomah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Aan sehat. Sahabat Aan lanjut. Dan yang ketiga, hadirin yang mulia, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mujahidu, yakni orang-orang yang berjihad. Jihad yang dimaksud bukan berjihad melawan saudara-saudara kita yang bukan seiman, seagama dengan kita. Tetapi jihad yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu kita agar senantiasa fi ta'atillah, agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang terjerumus dengan lembah kemaksiatan disebabkan karena mengapa? Mereka tidak mampu mengontrol hatinya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berjihad adalah orang-orang yang melawan hawa nafsunya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah kedondong, mangga mak kodong. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mikodong. Oke, langsung saja untuk perwakilan berikutnya dari Bajeng atas nama Darussalam. Bersiap-siap setelah ini Muhammad Imam Bima Sakti dan juga Adlia Batari Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, puja dan puji syukur kita hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan rezekinya. Maka sepantasnya lah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sama-sama. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والخلق. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta sahabat Aan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Buah kelapa jatuh di tanah. Perkenalkan saya Darussalam, asal dari Kabupaten Kecamatan Bajing. Hadirin rahimakumullah. Hari demi hari kita telah lewati dalam bulan suci Ramadan ini. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Hari yang telah kita nanti-nantikan sebagai umat muslim. Olehnya jamaah sekalian, di dalam Hari Raya Idul Fitri, marilah kita untuk senantiasa saling memaafkan. Baik dari saudara-saudara kita, baik dari teman kita maupun keluarga kita. Idul Fitri mengajarkan kita untuk senantiasa saling memaafkan. Di saat sore hari menjelang hari terakhir bulan suci Ramadan, kita telah mendengarkan lantunan takbir oleh kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Olehnya, beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi celakalah orang yang mendapati bulan suci Ramadan ini, lantas mereka belum mendapatkan, belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya pintu maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Taharraw man adraka Ramadan falam yukfar lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah, sungguh celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya jamaah sekalian, di momentum Hari Raya Idul Fitri ini, banyak orang di luar sana yang mendapatkan, yang sangat mendambakan sosok yang sudah tiada di permukaan bumi ini. Boleh jadi di luar sana banyak orang yang sedang menangis mencari ibunya, akan tetapi mereka tidak ada lagi tangan yang keriput yang mereka salami, tidak ada lagi pipi yang akan mereka cium pada saat pulang berhari raya Idul Fitri. Olehnya jamaah sekalian, kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sebaik-baiknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzlahum wa wassi' mudakhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Hadirin rahimakumullah. Terakhir jamaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, karena sejatinya ibulah yang senantiasa ada di samping kita. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu.
Hadirin sahabat Aan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Darussalam. Beralih ke peserta berikutnya atas nama Muhammad Imam Bima Sakti. Mana tepuk tangannya buat Imam? Ini paling banyak supporternya untuk malam hari ini ya. Dari Sumba Opu. Setelah itu bersiap-siap untuk peserta terakhir kita ada Adlia Batari Amiruddin. Baik, sudah siap? Ini dia. Muhammad Imam Bima Sakti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat Aan Aksi Amalia Ramadan yang insyaallah dirahmati dan calon-calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal. Masya Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berfirman, la tuhsuha. Engkau tidak akan mampu menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sang revolusioner sejati. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin, calon-calon penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang dalam Al-Qur'an tentang perintah takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang lebih dari 200 kali mengatakan ittaqullah, 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 bertakwalah engkau kepada Allah. Karena memang takwa itu sangat penting bagi kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal ketakwaan. Di ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah hanyalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mulia? Karena kita hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah belum tentu mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang insyaallah dirahmati dan calon-calon penghuni surga. Saya mau tanya dulu jamaah yang ada di sebelah kanan. Jamaah. Alhamdulillah. Maukah kita menjadi hamba yang paling bertakwa di hadapan Allah? Mau? Masya Allah. Jamaah yang ada sebelah kiri. Jamaah, maukah kita menjadi hamba Allah yang paling bertakwa di hadapan Allah? Mau?
Masya Allah, tabarakallah. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemauan kita, keinginan kita, innamal a'malu binniyat, niat yang baik untuk menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan usaha, ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Di ayat 133 janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa di hadapan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu dan dapatkanlah surga yang seluas langit dan bumi. Siapa yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi? Uiddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang insyaallah dirahmati dan calon-calon penghuni surga. Sebagai kesimpulan, semoga kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ini di bulan Ramadan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, merindukan dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Aan aksi Amalia Ramadan dan para jamaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Udzur maqalah wala tandur mangqalah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta perwakilan dari Sumba Upu atas nama Muhammad Imam Bima Sakti. Dan akan kita tutup untuk penampilan peserta terakhir perwakilan dari Palangga atas nama Adlia Batari Amiruddin. Sebelah sini masih semangat? Sebelah sini masih semangat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah. Wa abghadalillah, membenci karena Allah. Wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, melarang karena Allah. Faqad istakmalal iman, maka telah sempurnalah keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islam wa aqidah wa ja'alal qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hayya nashkuru syukran katsiran ilallah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Yang kedua, salam beriringan solawat tetap tercurahkan kepada Nabi padang pasir kita. Yang Senin subuh ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Huwan nabi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Perkenalkan, nama saya Adlia Batari Amiruddin dari Kecamatan Palangga. Ma'asyiral muslimin rohimana wa rohimakumullah. Sahabat dai milenial, sahabat Aan, aksi Amalia Ramadan. Perlu diketahui bersama bahwa Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam tentang al-asma, yakni nama-nama ciptaannya. Berbagai macam jenis, berbagai macam bahasa sebagai bekal Nabi Adam untuk mengelola bumi. Perlu diketahui bersama bahwa orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu bersabarlah, maka bersabarlah kamu. Apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah kamu, niscaya Allah memberikan kamu ketenangan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Syafi'i pernah berkata, man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan keduanya, maka harus dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit cerita, waktu saya duduk di bangku kelas 1 sanawiyah, saya pernah diberi hadis oleh ustadz saya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2571. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya atau kampung halamannya untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2571. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Sahabat dai milenial, sahabat Aan, aksi amalia Ramadan. Imam Syafi'i pernah berkata, syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhdalil as. Yang artinya, aku pernah berkata kepada waqi' atas buruknya hafalanku, lalu beliau mengejarkanku untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak dihadiahkan pada pelaku maksiat. Sahabat dai milenia, sahabat Aan, aksi amalia Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk peserta terakhir atas nama Atlia yang sudah menutup untuk grand final kita malam hari ini. Langsung saja kita mengundang untuk peserta yang tadi perform di sesi kedua, silakan bisa langsung ke atas. Kita akan bersama-sama mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Silakan mengambil tempat. Ada 7 peserta terakhir yang tadi sudah tampil. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan komentar dari para Dewan Juri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ke-6 peserta yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, Zulfahmi Jabbar dari Bantomaranu.
gayanya yang kemarin masih monotong, tetapi alhamdulillah sudah ada peningkatan. Ya, tadi beliau mengemukakan hadis, tapi lafaznya tidak dikemukakan. Yang seharusnya itu yang menjadi salah satu pemungkas dilapaskannya hadis tersebut. Ya. Kemudian masih berulang kata kita sekalipun sudah beda jumlahnya dari yang kemarin. Kemudian materinya mungkin karena adanya perubahan dari materi yang disampaikan pada saat ditampil pertama dengan sekarang, sehingga sekarang ini kayak kurang dikuasai materinya. Itu untuk Zulfahmi Jabar. Kemudian Nur Aziza Ahmad, satu yang paling mencolok lupa ayatnya, iya. Kemudian berulang kata kita, itu juga perlu barangkali di setel supaya tidak terlalu berulang kata kita. Kemudian Rahmat Hidayat dari Bonsel, alhamdulillah sangat bagus, retorika bagus, materi sistematis, mulai dari awal sampai akhir ya sistematis. Ya. Kemudian Darussalam mau memancing dengan pantun tetapi malah kelupaan pantunnya sehingga tidak nyambung. Kemudian yang kedua, saya kemarin malam menyampaikan bahwa materi, kalau mau memilih materi tidak usah yang terlalu luas. Iya, ini materinya terlalu luas. Cuma memang disampaikan secara bersemangat. Kemudian selanjutnya Muhammad Imam Bima Sakti. Masih terlalu lama mengomentari di pujian, mengomentari tentang salawat, tentang Nabi Muhammad, masih terlalu lama di situ. Artinya sangat kurang untuk masuk pada materi inti. Sekalipun retorikanya bagus, tetapi kurang untuk masuk pada materi intinya. Banyak yang dibahas pada syukurnya, salawatnya ataukah kepada Nabi Muhammad, yang sesungguhnya itu bisa cuma tidak bagus kalau dilewati. Yang kita inginkan adalah materi intinya, sehingga seolah-olah tidak selesai. Kemudian Adlia Batari Amiruddin juga panjang mukaddimahnya, mukaddimah terlalu panjang. Kemudian ada ungkapan sakautu ila waki ansu ahibzi fa arsyadani, kayaknya bukan ila tarkil ma'asi di situ ya. Ala sakautu ila waki ansu ahibzi, saya menghadap kepada guru yang bernama Waki su ahibzi atas jeleknya saya punya hafalan, karena di pagi hari dihafal, di sore hari dia lupa. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi, kemudian diberikanlah petunjuk bahwa tinggalkan yang namanya dosa, terutama dosa kepada guru, dosa kepada kedua orang tua, dan dosa kepada orang-orang yang berjasa. Ini untuk Adlia, cuma itu tadi agak panjang mukaddimahnya. Ya, nanti kalau lomba lagi mukaddimah tidak usah dikomentari, termasuk salawat tidak usah dikomentari. Iya, langsung cari materi yang langsung masuk pada materi yang sesungguhnya kita ingin sampaikan. Iya, saya kira begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah 6 peserta yang telah tampil dan semuanya luar biasa penampilannya. Saya tadi bilang sama Ustadz Kiai bahwa saya sulit menilai ini, tidak tahu yang mana yang terbaik. Yang jelas semuanya baik hari ini. Alhamdulillah semua vokalnya bagus, terutama Zulfahmi Jabar vokalnya bagus, tapi retorikanya masih sama dengan kemarin, monoton. Kemudian vokalnya memang tadi punya khas, ya, masih menghafal ceramahnya, ya. Masih fokus dengan hafalan. Nur Aziza berbeda dari yang kemarin, ya. Berbeda, seharusnya di final ini lebih daripada yang kemarin. Yang lain bagus,
Rahmat Hidayat, Darussalam masih terlalu luas lagi materinya seperti yang kemarin saya komentari. Tetapi dia berusaha berhati-hati agar tidak ada yang kurang, ya. Hati-hati sekali ceramah. Ustadz Rahmat Hidayat nyaris sempurna, ya. Suaranya mantap, lafaznya bagus, ya. Cuma satu belum bisa dihilangkan, Zainuddin MZ-nya, pesan saya yang kemarin, ya. Coba dirubah itu, ya, supaya Rahmat Hidayat punya karakter sendiri, ya. Coba dirubah itu. Ada pernah saya teman itu seperti Zainuddin MZ, tapi sudah mulai berubah. Akhirnya lebih enak kedengaran ceramahnya, lebih mantap, ya. Kemudian yang penampilan dari Imam Bima Sakti peningkatannya jauh lebih baik, ya. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cuma tadi ya materinya juga agak lebih luas lagi, ya. Artinya perlu dipersingkat dan semua secara keseluruhan luar biasa. Insyaallah sisa menunggu saja siapa yang terbaik di antara kalian. Tapi sesungguhnya kalian adalah dai-dai yang siap terjun ke jamaah, dai-dai yang dibutuhkan oleh umat ke depan. Dan insya Allah da'i yang istiqomah sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, begitu pun seia sekata. Ya insya Allah mampu menjadi da'i yang menjadi teladan, ya, dalam masyarakat ini. Ya insya Allah banyak belajar daripada apa yang kami sampaikan kemarin. Ya kami juga banyak belajar dari penampilan-penampilan dari malam pertama, kedua, ketiga sampai malam hari ini. Saya banyak belajar bagaimana cara menyampaikan dakwah yang berbeda-beda dari seluruh ustadz dan ustazah. Yang jelas semuanya bagus yang masuk di 15 besar hari ini, ya. Terima kasih, ya, semoga sukses ke depannya, ya. Ya, semoga sukses ke depannya dan jangan lupa yang janji makan-makan, Makan-makan, iya. Makan-makan, ya, jangan lupa dipanggil jurinya, ya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Dan MC-nya jangan lupa, Iya. kalau bisa endorse pakaiannya, ya, untuk kami ceramah, ya. Insya Allah Ustadz, ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dewan Juri udah memberikan komentar. Silakan untuk para peserta yang telah mendengarkan saran dan juga masukan dari Dewan Juri, semoga bisa bermanfaat juga, ya. Dan kembali kita ingatkan kepada seluruh peserta yang sudah beraksi malam hari ini, 15 peserta akan kita tahu hasil dari akumulasi nilai dan juga dari hasil rembukan Dewan Juri yang akan diposting melalui sosial media. Jadi besok akan ada postingan, akan kita tahu siapakah yang akan masuk sebagai 5 besar. Oke? Jadi malam hari ini kita udah selesai melihat peserta yang telah masuk di sesi akhir. Dan juri akan berembuk untuk malam hari ini akan menentukan siapakah yang menjadi 5 besar dengan total nilai sebesar 10 juta rupiah. Dan sambil menunggu penutupan, saya mohon untuk seluruh peserta yang ada di 15 besar ini, silakan bisa follow akun Instagram saya. Ini ada kebutuhan satu konten nantinya saya akan membuat konten juga untuk anak muda. Oh, udah di follow. Oh iya, nanti di follow back, ya. DM aja ya teman-teman, ya. Kalau Kak peserta DM kemarin, ya. Karena kebetulan nanti kita akan buat konten juga yang berbau Islami dan juga anak muda. Kalau cocok insya Allah kita bisa kerjasama, ya. Ada tambahan lagi? Baik, dan untuk itu kita akan tutup dengan sesi foto bersama. Kami mengundang kepada ke-15 peserta bisa naik atas panggung, dan juga untuk Dewan Juri mohon izin untuk mengambil tempat juga di sesi foto bersama. Dan ini merupakan penutupan atau kegiatan akhir untuk malam hari ini di Festival DM. Insya Allah nantinya ketika ada hasil dari panitia lewat sosial media yang menjadi juara pertama, kedua, dan ketiga, dan juga harapan semoga bisa membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan untuk para Dewan Juri dan juga para peserta mengambil tempat di sesi foto bersama. Dan saya menutup dengan salam. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata selama acara berlangsung. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di acara lainnya. Saya Seraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.